生灵教专属的亡灵生物。这是什么？天哪！骷髅增物，禀报。模拟，寒无血。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-166, yang dimana pada cerita sebelumnya Huiho mencoba untuk menghancurkan mental dari dua legium, yaitu penguasa jahat dan juga Kaisar Naga, yaitu dengan Huiho yang memberikan serangan diam-diam kepada kedua legium itu agar kedua legium itu menghadapi trauma berat. Dan pada cerita kali ini Huiho akan memberikan serangan terakhir kepada kedua legium tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan pihak dari dua legium, yaitu penguasa jahat dan juga Kaisar Naga, yang pada saat ini mereka membuat rencana untuk melakukan penyerangan balik kepada pihak yang menyerang mereka, yaitu Huiho dan juga Tang Wutong, yaitu dengan mereka yang akan memancing para pihak musuh untuk para pihak musuh menyerang duluan, yang jika setelah pihak musuh menyerang maka mereka akan menggunakan metode pengeboman karpet untuk menemukan Huiho dan juga Tang Wutong. Dan setelah lokasi itu ditemukan maka mereka akan memberikan serangan habis-habisan kepada pihak musuh, yang setelahnya pun mereka mulai membagi tugas. 为副团长组成联动攻击小组，2个敌人还不出现，3个时辰了。 Tetapi singkat cerita, setelah 3 jam berlalu, di sini mereka tidak mendapatkan serangan apapun lagi dari Huiho dan juga Tang Wutong. Yang hal ini pun membuat Chen Xuan dan juga Tian Yuan mereka berdua menjadi sedikit khawatir. Jika mereka tetap berada di kondisi menunggu seperti ini, maka mereka justru akan kelelahan duluan sebelum penyerangan dimulai. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja Chen Xuan dan juga Tian Yuan mendapatkan laporan bahwasannya alat pendeteksi mereka merasakan adanya pergerakan besar yang telah mengepung mereka, yang setidaknya seperti sebuah pasukan tentara. Mendengar hal itu membuat Chen Xuan dan juga Tian Yuan kaget. Apakah pasukan ini berasal dari Kekaisaran Doling yang telah kembali dari Akademi Shrek? Yang langsung dengan segera Chen Xuan dan juga Tian Yuan mereka langsung melakukan pergerakan untuk persiapan pertempuran mereka, dengan mereka membuka hutan-hutan di sana agar bisa melihat penyerangan dari pihak musuh. Tetapi setelah mereka melihat penyerangan itu, mereka semua dibuat kaget karena sesuatu yang menyerang mereka bukanlah tentara, tetapi seperti makhluk-makhluk mengerikan dari mayat hidup. 生灵教专属的亡灵生物。这是什么？天哪！ 骷髅增物， Yang ternyata itu merupakan para pasukan nekromancernya Huiho, alias pasukan undeadnya Huiho, yang alasan Huiho menggunakan pasukan undead karena pasukan undead memiliki terikatan dengan kekuatan Master Roh jahat. Dan di sini Huiho ingin membuat kedua legium itu berpikir kalau dirinya merupakan Master Roh jahat, yang artinya akan menuju ke sekte Roh Suci, yang dimana rencana Huiho berhasil karena di sini Chen Xuan dan juga Tian Yuan yang mendapatkan serangan dari para makhluk undead ini membuat mereka langsung mengira kalau ini berasal dari sekte Roh Suci yang berniat untuk memperlemah kekuatan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Yang di sini juga Tian Yuan mengakui bahwasanya dulunya mereka pernah mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan sekte Roh Suci, tetapi mereka menolak tawaran itu. Dan Chen Xuan menduga karena penolakan tersebut maka hal itu kemungkinan besar membuat sekte Roh Suci menganggap kedua legium ini tidak bisa untuk diajak kompromi oleh sekte Roh Suci, dan sekte Roh Suci berniat untuk melenyapkan kedua legium ini agar kekuasaan dari sekte Roh Suci semakin besar pada Kekaisaran Matahari Bulan. Kedua legium itu berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dari serangan para makhluk undead tersebut. 曾度，北面需要支援。这些见鬼的东西是没完没了了。 Tetapi di sini mereka merasa jengkel karena serangan dari para makhluk undead seperti tidak ada habisnya. Setiap mereka menewaskan satu makhluk undead lainnya bermunculan. Dari kejauhan Huiho dan juga Tang Wutong mengawasi pertempuran tersebut. Tang Wutong merasa heran dan bertanya kepada Huiho bagaimana bisa para pasukan undead ini seperti tidak ada habisnya dari gerbang nekromancernya Huiho, yang Huiho pun menjelaskan kalau ini berkat dari sistem pengembalian energi dari gerbang nekromancer, yang dimana setiap
setiap para makhluk undead tersebut dihabisi, maka energinya akan dikembalikan ke dalam dunia necromancer dan pasukan baru akan dibentuk. Singkat cerita, pertarungan terus berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, ya sampai pada akhirnya gelombang dari pasukan undead telah mereda dan di sana Chen Xuan menyuruh kepada para pasukan untuk berhenti, tetapi para pasukan di sana mereka tidak mau berhenti, yang ternyata para pasukan itu kekuatan mental mereka telah dipengaruhi oleh kekuatan necromancernya Hu Yihou yang membuat mereka seperti kehilangan kendali. Tetapi sampai pada akhirnya setelah seluruh makhluk undead tidak muncul lagi, mereka semua dapat berhenti menyerang, tetapi akibat serangan tersebut membuat mereka mengalami kerugian besar karena kebanyakan dari mereka telah banyak kehabisan energi setelah peperangannya sangat panjang, bahkan sampai 1 malam penuh, yang membuat Chen Xuan, Tian Yuan dan juga seluruh pasukan dari kedua legium mereka semua mengalami kelelahan berat. Di sana mereka merasa lega karena mereka akhirnya bisa beristirahat, tetapi Hu Yihou tidak membiarkan mereka beristirahat, yaitu dengan Hu Yihou kembali melepaskan para pasukan undeadnya untuk kembali menyerang mereka. Yang kemunculan dari para pasukan undead ini kembali membuat para pasukan dari kedua legium kena mental dengan mereka semua yang sudah sangat panik dan mencoba untuk melarikan diri, tetapi di sana Tian Yuan memberikan peringatan dengan berupa menembaki para pasukan pengecut yang mereka menyerah untuk bisa mengembalikan fokus dari para pasukan mereka. 徐天人，声名叫宋，杀无赦，局面完全失控。 Tetapi Chen Xuan yang melihat situasi ini, ia justru khawatir karena sekarang seluruh pasukan mereka bisa dibilang hampir setengah gila, dan jika mereka tetap menghadapi kondisi ini, maka kemungkinan para pasukan mereka akan segera memberontak kepada mereka. Ternyata Tian Yuan sendiri yang sudah tertekan begitu lama, di sini ia juga mulai hampir gila, yang karena Tian Yuan sudah kehabisan kesabaran. Tian Yuan pun menggunakan sebuah alat dari peluru arteri gerak tingkatan ke-9, yang para pasukan lainnya melihat peluru jiwa level 9 itu seketika membuat mereka semua kembali bersemangat karena peluru itu bisa dibilang sebagai nyawa tambahan bagi mereka untuk menghadapi situasi melawan para makhluk undead, yang di sana Tian Yuan melepaskan serangan dari peluru tingkatan ke-9 itu kepada para pasukan undead, yang seketika setelah serangan itu memberikan ledakan yang sangat dahsyat menyebar ke seluruh pasukan undead. Dan setelah itu akhirnya para pasukan undead menghilang. Chen Xuan memuji Tian Yuan karena Tian Yuan telah melakukan langkah terbaik untuk mereka keluar dari situasi pengepungan pasukan undead sebelumnya, tetapi Tian Yuan sendiri menganggap tindakannya kurang tepat karena ia menggunakan salah satu kartu trufnya, yang padahal Master Roh Jahat masih belum menunjukkan diri mereka. Tetapi Tian Yuan juga sadar jika ia tidak menggunakan kartu truf tersebut, kemungkinan besar kondisi mental dari para pasukan mereka akan semakin parah, yang jadinya penggunaan dari peluru level 9 sebelumnya ada keuntungan tetapi juga ada kerugian. Hu Yihou dan juga Tang Wutong mereka bisa selamat dari peluru level 9 itu karena pendeteksi Hu Yihou bisa membaca ledakan itu sebelum ledakan itu muncul. Tang Wutong juga dibuat kaget karena tak menyangka pasukan yang sudah melemah seperti ini ternyata masih menyimpan kartu truf berupa peluru level 9, tetapi Hu Yihou juga menjawab kalau ia memiliki peluru level 9 juga, tetapi Hu Yihou menganggap ia tidak perlu untuk menggunakan peluru level 9 itu karena bagi Hu Yihou, para pasukan dari kedua legium ini sudah terlalu lemah dan tidak worth it untuk menggunakan pelurunya. Serta Hu Yihou memiliki cara lainnya, yaitu ia akan menggunakan kemampuan dari Ultimate S-nya. 抓紧休整吧！那些亡灵生物消失了。邪军魂导师团 Untuk kedua legium, di sana Chen Xuan mengarahkan kepada para pasukannya untuk mereka bertukar tugas, yaitu legium dari penguasa jahat mereka beristirahat, sementara legium Kaisar Naga melakukan penjagaan. Setelah beberapa waktu di tengah mereka yang sedang beristirahat dan juga melakukan penjagaan, tiba-tiba saja di sana mereka merasakan perubahan suhu yang sangat ekstrim, yang dimana tiba-tiba saja kondisi di sana menjadi sangat dingin seperti musim dingin telah tiba, yang ternyata kondisi suhu dingin tersebut merupakan ulah Hu Yihou yang menggunakan Ultimate S-nya untuk membukukan kedua legium tersebut dari luar, yang hal ini pun semakin membuat kondisi mental mereka semakin drop. 现在也就深秋，不至于这么冷，还真是有点冷了呢。
到了后， Untuk Chen Xuan dan juga Tian Yuan yang mereka sedang melakukan di sini mereka menduga kalau musibah yang sedang mereka hadapi ini merupakan ulah dari sekte Roh Suci yang karena sekte Roh Suci telah membenci mereka yang karena mereka telah menolak tawaran untuk bergabung dengan sekte Roh Suci. Yang maka dari itu Chen Xuan ia berniat setelah ia kembali ke Kaisaran Matahari Bulan ia akan balas dendam kepada sekte Roh Suci. Dan di sini Tian Yuan ia mengira setelah sebelumnya ia menggunakan peluru jiwa level 9, hal itu sudah cukup untuk membuat pihak musuh ketakutan yang kemungkinan rombongan Hu Yihou dan juga Tao Tong mereka telah mundur dari pertempuran ini. Dan setelahnya Chen Xuan juga mengingatkan kepada para pihak mereka semua untuk mereka semua bersiap-siap karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita, peristirahatan mereka berakhir, mereka akan melanjutkan perjalanan yang di sana mereka pun menonaktifkan dari dinding pelindung mereka, tetapi di sana mereka melihat kalau wilayah sekitaran mereka telah ditutupi oleh salju yang sangat tebal dan di sana mereka mencoba untuk membuka celah agar mereka bisa keluar, yaitu dengan mereka menggunakan senjata meriam mereka. Tetapi setelah dinding itu jebol, tiba-tiba saja suhu yang berada di sana semakin dingin dan bahkan memasuki suhu beku, membuat salah satu pasukan seketika langsung membeku secara instan, yang langsung pun Chen Xuan dan juga Tianyan menyuruh kepada para pasukannya untuk mereka segera keluar dari dalam lingkaran es itu. Yang setelah mereka keluar dari sana, Hu Yihou langsung menyerang mereka menggunakan teknik ledakan es. 禀报， Yang teknik ledakan es itu seketika menyerang di bagian titik tengah dari kedua legium tersebut yang membuat mereka semua terkena serangan itu terkecuali Chen Xuan dan juga Tian Yuan yang dapat melindungi diri mereka. Yang Hu Yihou dari kejauhan mengawasi mereka dengan perasaan puas karena semua rencananya berjalan lancar, yaitu dimulai dari rencana pertama kemarin untuk memberikan teror kepada kedua legium ini menggunakan serangan meriam dan juga menggunakan pasukan undead, dan setelahnya mereka mengakhirinya menggunakan teknik ultimate S-nya Hu Yihou yang membuat banyak pasukan dari kedua legium ini menurun dengan drastis. Dan di tengah itu Tian Yuan ia melihat bawahan setianya telah berada di kondisi yang sangat kritis akibat serangan pembukuan ultimate S-nya Hu Yihou yang membuat Tian Yuan merasa terpukul. Dan di sini Chen Xuan tetap menyalahkan semua kejadian ini kepada sekte Roh Suci yang karena penyerangan dari para pasukan undead yang mereka masih mengira itu berasal dari sekte Roh Suci. Tetapi di tengah Tian Yuan yang sedang merasa bersedih, tiba-tiba saja tubuh dari bawahannya berubah menjadi Hu Yihou yang ternyata Hu Yihou melakukan sandiwara untuk bisa melakukan serangan dekat kepada Tian Yuan dan melakukan perampokan kepada Tian Yuan. 我以寒无血。 Hu Yihou dengan hanya satu kali serangan dari teknik ledakan esnya mampu untuk menewaskan Tian Yuan. Yang setelahnya Hu Yihou pergi dari sana dan seketika hal ini membuat Chen Xuan yang merasa sangat terpukul karena di sini Chen Xuan hanya tersisa sendirian yang selamat dari penyerangan Hu Yihou. Dan di sini karena Chen Xuan tidak terlalu pasti siapa penyerangnya, ia menduga kalau ini masih berhubungan dengan sekte Roh Suci. Dan hal itu membuat Chen Xuan semakin memiliki dendam besar kepada sekte Roh Suci dan ia bertekad untuk bisa balas dendam kepada sekte Roh Suci. Hu Yihou yang telah mundur ditemui oleh Tang Wutong yang Tang Wutong bertanya kepada Hu Yihou apakah mereka tidak menghabisi Chen Xuan. Hu Yihou menganggap dengan kondisi Chen Xuan sekarang yang telah kena mental dan juga memiliki dendam tersendiri kepada sekte Roh Suci, Hu Yihou menganggap hal ini lebih memiliki keuntungan daripada membuat ia tewas. Yang Hu Yihou yakin dengan dendam Chen Xuan kepada sekte Roh Suci maka akan bisa membuat masalah internal dari Kekaisaran Matahari Bulan yang membuat pondasi kekuatan mereka nantinya akan bisa untuk runtuh dari dalam. Dan setelahnya Hu Yihou menganggap mereka telah sukses, Hu Yihou pun mengajak kepada Tang Wutong untuk mereka kembali ke Kekaisaran Doling. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan lanjutkan lagi untuk cerita selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 生灵教专属的亡灵生物， 这是什么？天哪！ 骷髅增物，禀报。 我以